Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lismawati dengan NIM 201201834 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan kelompok saya yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Lismawati dengan NIM 201201834, kemudian Amalia Wulandari dengan NIM 201201843 dan Amelia Aslize dengan 2011835. Di sini kami diberi tugas, yakni tugas ujian akhir semester berupa pembuatan video pembelajaran dengan mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Bapak Hafiq SMPD. Dengan judul materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai lafaz dari segi penggunaannya. Adapun poin-poin yang akan menjadi pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama hakikah dan majaz, kemudian sarih dan kinayah, dan yang terakhir itu tentang takwil. Adapun tujuan dari penyampaian materi kami yaitu untuk mengetahui tentang hakikah dan majaz, kemudian untuk mengetahui tentang sharih dan kinayah, dan mengetahui tentang takwil. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian hakikah dan majaz. Hakikah dalam pengertian bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya nyata, kenyataan atau asli. Jadi hakikah dari kata hakkah yang berarti tetap. Hakikah adalah sebuah kata dalam ayat Al-Quran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan dan memiliki tujuan tertentu. Sedangkan majaz adalah sebaliknya, yaitu perpindahan makna dasar ke makna lainnya atau pelebaran medan makna dari makna dasar karena ada alasan tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hakikah adalah sebuah kata yang mengacu kepada makna asal atau makna dasar tanpa mengundang kemungkinan makna lain. Sedangkan majaz adalah peralihan makna dasar ke makna lainnya karena alasan tertentu atau pelebaran medan makna dari makna dasarnya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi hakikah dan majaz. Dari segi ketetapannya sebagai hakikah, para ulama membagi hakikah itu kepada beberapa bentuk, yaitu yang pertama hakikah lugawiyah, yaitu yang ditetapkan oleh bahasa itu sendiri, yaitu lafaz yang digunakan pada maknanya menurut pengertian bahasa. Contohnya kata manusia untuk semua makhluk yang berakal. Kemudian hakikah syariah, yaitu yang ditetapkan oleh syar'i atau pembuat hukum itu sendiri. Lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan oleh syarak. Yang selanjutnya yaitu hakikah urfiyah hasasah, yaitu yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu, yaitu lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian. Dan yang terakhir yaitu hakikah urfiyah ammah, yaitu yang ditetapkan oleh kebiasaan yang berlaku secara umum, yaitu lafaz yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adapun beberapa ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan hakikah dan majaz, yaitu yang pertama, bila suatu lafaz yang digunakan antara hakikah atau majaz, maka lafaz itu ditetapkan sebagai hakikah karena menurut asalnya penggunaan suatu lafaz atau kata adalah untuk hakikahnya. Lafaz itu pun bukan mujmal kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah majaz. Kemudian, pada hakikah harus ada sasaran atau maudhu dari lafaz yang digunakan, baik dalam bentuk perintah atau larangan, dalam bentuk umum atau khusus. Begitu pula pada majaz, juga harus ada sasaran yang digunakan untuk lafaz yang lainnya, baik dalam bentuk umum maupun khusus. Dan antara dua bentuk lafaz itu tidak boleh terdapat pertentangan, karena majaz itu pengganti hakikah. Hakikah dan majaz itu tidak mungkin berkumpul pada suatu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya masing-masing harus mengikuti tujuan tersendiri. Karena hakikah adalah asalnya, sedangkan majaz hanya kata yang dipinjam. Keduanya itu tidak dapat berkumpul dalam suatu lafaz. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah,
Di sini saya Amalia Wulandari dengan NIM 201201843 akan melanjutkan materi. Shorih dan kinayah. Shorih. Secara arti kata shorih dari kata saraha yang berarti terang. Ia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya kepada orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin. Jadi, lafaz shorih ini ialah suatu lafaz yang maknanya jelas, dengan maksud pembicaraannya tidak tersembunyi, sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari lafaz shorih ialah seseorang berkata, "Saya membeli barang ini dari si Umar. Saya menikahkan anak saya kepada si Hasan." Dari kalimat tersebut mempunyai sifat yang jelas, sehingga tanpa memerlukan adanya penjelasan tambahan dari si pembicara. Selanjutnya, kinayah. Kebalikan dari kata shorih ialah kinayah. Kinayah secara arti kata berarti suatu ungkapan yang menunjukkan arti lain. Setiap lafaz yang pemahaman artinya dari lafaz lain tanpa dari lafaz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam arti kinayah, karena masih memerlukan penjelasan dari si pembicara. Ucapan kinayah tidak berlaku dalam hal yang menyangkut sanksi hukum, yang dapat gugur karena adanya syubhat. Ketentuan hukum lafaz shorih dan kinayah. Lafaz shorih menjadi dasar dalam penetapan hukum tanpa perlu membicarakan lebih jauh maksud orang tersebut yang mengucapkan lafaz tersebut, baik maknanya berbentuk hakikah maupun majaz. Sedangkan lafaz kinayah, maka hukum yang ditetapkan tidak dapat secara langsung, kecuali adanya penjelasan dari si pembicara. Menurut Ali Hasabalah, hukum shorih tergantung maknanya tanpa melihat keinginan atau tidak dari si pembicara, baik berupa hakikat atau majaz. Kalau kinayah pada sesuatu yang tidak ada ringkasan pada susunan kalimat, shorih tidak dapat diwajibkan beramal dengannya kecuali dengan adanya niat atau petunjuk keadaan. Baiklah, saya akan melanjut materi selanjutnya, yaitu tentang takwil. Pengertian takwil. Takwil ialah memindahkan sesuatu perkataan dari makna yang terang atau akhir kepada makna yang tidak terang atau lemah atau marju. Karena ada sesuatu dalil yang menyebabkan makna kedua tersebut harus dipakai. Syarat-syarat takwil. 1. Takwil harus berdasarkan dalil syara'. 2. Kalau dalil tersebut berupa kias, maka kias tersebut harus jelas. 3. Takwil harus sesuai dengan penggunaan bahasa dan kebiasaan syariat. 4. Lafaz itu dapat menerima takwil.
5. Lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan. Macam-macam takwil. 1. Takwil Al-Quran atau hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku dengan manusia. Padahal kita mengetahui Padahal kita mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. 2. Takwil bagi nas yang berlaku dalam hukum taklifi, yang khusus berlaku dalam hukum taklifi. Bentuk-bentuk takwil. 1. Dari segi diterima atau tidaknya takwil ada 2, yaitu diantaranya 1. Takwil makbul atau takwil yang diterima. 2. Takwil ghair al-makbul atau takwil yang ditolak. 2. Dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang ditakwil dari makna zahirnya. Takwil dibagi dalam 2 bentuk, yaitu A. Takwil qorib, takwil yang didekat dari artinya zahirnya. 2. Takwil ba'id, pengalihan makna lahir suatu lafaz sebegitu jauh sehingga tidak diketahui dengan dalil yang sederhana. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.